kami Bapak di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada malam hari ini, di mana Engkau telah menuntun menyertai kami dari rumah tangga kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba di pelataran Pembuka tempat ini dalam rangkaian ibadah penghiburan dan Tuhan, hamba Bapa-Mu pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu dengan penuh sukacita dan dapat kami pahami bersama. Mohon kami berdoa buat saudara-saudara kekasih kami di dalam perjalanan dan mengenai sampai dengan perjalanan bahkan dengan selamat dan kami sama-sama membagi duka Tuhan menolong kami sambil menceritakan di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Rumpun keluarga yang berduka cita dan sidang penghiburan yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Ungkapan syukur kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dianugerahkan waktu, kita dianugerahkan kesehatan, terlebih cuaca yang bersahabat, sehingga kita boleh berkumpul, kita boleh hadir di pelataran duka pada malam ini. Berbahagia di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 pada ayat yang ke-15. Sidang penghiburan yang sama diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pendeta, penatua dan diaken, jemaat peniel lomba serta segenap keluarga pemangku duka mengucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang datang atau hadir di pelataran duka pada malam ini, terima kasih datang membagi duka bersama keluarga atas kembalinya ke rumah Bapa di sorga anak kekasih, saudara, sahabat yang sama kita kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan hormat saya sebutkan Arianto Bali. Penghiburan yang terakhir pada malam ini, yang pertama adalah acara pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, ibadah penghiburan. Acara yang ketiga, ucapan belasungkawa atau turut berduka cita. Acara yang keempat adalah penyampaian dari Majelis Jemaat Peniel Lalomba. Acara yang kelima adalah lelang. Acara yang keenam adalah istirahat dan penutup. Ke acara yang kedua adalah ibadah penghiburan, dan yang akan melayani kita dalam ibadah penghiburan malam ini sebagai pelayan firman
Ibu Pendeta Amelia Asnan STH, pelayan dari GEP Sultra Jemaat Una Asi, MC Penatua Elis Minggu, doa Bapak Penatua Anton Kendek, liturgos Ibu Penatua Justina, pianis Bapak Penatua Jamila Tuanda, dan pembawa-pembawa pundi Ibu Diaken Kristina Bumbu, Ibu Diaken Riani Palulungan, dan Ibu Diaken Rani Pentisari. Kepada pelayan yang akan mengambil bagian dalam ibadah penghiburan pada malam ini, disilakan dengan kasih. Penghiburan yang sama dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah penghiburan pada saat ini. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, menanggapi peristiwa yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga Ibu Marta Rubakranda saat ini. Marilah kita menyembah Tuhan Allah, sumber kekuatan dan penghiburan. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pengangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita. Nomor 15 ayat 1 sampai 3, atau Kidung Jemaat 266 ayat 1 sampai 3. Pembimbing kita pada malam hari ini, saya pilih dari Roma 12 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Tiap hari aku
Paduan suara atau lokal grup dari PKPG Jemaat Penyerah Lomba. Yang kedua, paduan suara atau lokal grup dari Jemaat Penyerah Lomba. Disilakan dengan pengepasan. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh. Riau yang telah menyampaikan puji-pujiannya dan juga jemaat yang telah menyampaikan pujiannya. Yesus memberkati dan kita berdoa. Melakukan perawatan, pemeliharaan untuk mencegah kematian dari tanaman itu yang sementara produktif, bukan? Berbeda yang tidak dirawat. Ya, ketika tanda-tanda hama datang menggerogoti, penggerek batang datang atau hama lain datang,
maka ketika dibiarkan, ya, dia akan mengalami kematian perlahan, sampai tidak akan lagi menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan iman kita? Ya, sama-sama percaya kepada Yesus. Anggaplah kita ini ladangnya Allah, tanamannya Tuhan. Ada orang yang merawat dan memelihara imannya, yang siaga, yang tahu bahwa ada hama penyakit, ada penyesat-penyesat, ada berbagai cara kegelapan menguasai kita, ada berbagai teknik-teknik untuk kedagingan berkuasa di dalam kehidupan kita. Tapi ada orang yang lengah, tidak memelihara imannya. Ya, anggap saya sudah percaya Yesus, ya mati masuk surga, selagi masih ada kesempatan hidup bersenang-senang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tentu tidaklah demikian. Ya, karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ini bunyi firman Tuhan. Kita perhatikan bahwa maksud penulisan surat ini sesungguhnya tampak jelas, yakni terkait adanya ajaran-ajaran palsu yang sangat mengancam kehidupan iman jemaat, kesehatan pertumbuhan iman jemaat, bahkan buah-buah dari iman jemaat. Sehingga muncul pandangan-pandangan yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Mereka menyangkal Yesus sebagai satu-satunya penguasa, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan. Supaya jemaat kembali berpegang pada ajaran-ajaran palsu, bukan yang disampaikan oleh para rasul Yesus Kristus kala itu. Nah, sebab itu pilihan dan panggilan Tuhan atas diri mereka tidak lagi mereka lihat satu-satunya. Nah, kalau tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, berarti sudah ada dogma lain yang masuk, sudah ada pengajaran lain yang masuk, sudah ada virus-virus lain yang mulai menggoyahkan iman dan kepercayaan umat. Kita bisa mengikuti arus dunia ini, pandangan dunia ini. Akhirnya standar hidup kita bukan lagi standarnya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, tapi kita akan melihat kehidupan ini sesuai dengan standarnya dunia. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa begitu pentingnya untuk memelihara kehidupan beriman di dalam Dia. Ya, karena perjalanan bangsa Israel juga pada waktu mereka mengikut Tuhan, menyembah Allah Yahweh, seringkali mereka jatuh bangun. Ya, bahkan mereka jatuh secara pribadi, mereka bersungut-sungut secara berjamaah. Bahkan yang lebih ekstrim ketika Musa menghadap 40 hari, 40 malam di Gunung Sinai, mereka dondor Harun untuk bikin itu lembu emas. Harun bilang, ya sudah kumpul semua anting-anting dari semua anak-anaknya. Kita bikin lembu emas, bikinkan mesbah palsu di situ. Mereka secara berjamaah tinggalkan Allah Yahweh, secara sadar. Karena mereka bilang, ini Musa gak turun-turun. Sudah, bikinkan kita saja Allah yang terlihat. Maka sebagai pemimpin yang dipercayakan pada saat itu adalah Harun ikuti saja maunya mereka. Dan akibatnya mereka harus mati. Ketika Musa turun, Tuhan berfirman, mereka harus mati. Mereka sudah mendoakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, betapa ngerinya. Dengan kasih. Kini kau telah pergi, meninggalkan banyak kenangan dalam hidup kami. Melalui Engkau, Tuhan mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Rasanya sulit bagi kami melepaskanmu, tetapi kami harus merelakanmu karena kami percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan yang telah menciptakan manusia segambar dengan Dia, dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidupnya, Ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini Ia telah pergi, meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukurinya dan mengikhlaskan Ia kembali kepada Sang Pemilik hidup.
yang diberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama-namanya. Kita naikkan pujian sama-sama, indah rencana-Mu Tuhan. Kesaksian puji-pujian dari PK Perki Jemaat Unaasi dan PKB Jemaat Peniel Lelembah. Silakan berturut. Yesus Kristus kala itu dan di
selalu sertaku menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya dia atur langkahku, janjinya dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan megah. Dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Tak pernah Tuhan janji hidupku tak akan. Untuk yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berikan korban syukur kita kepada Tuhan sebagai pelayanan jatuh kita. Kita naikkan pujian nomor 58. Bila duka menerpa, janganlah kau sedih dan atau kalimat-kalimat selanjutnya Sambil bedakan.
Kasih kekasih Tuhan, tinggallah, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, Shalom. Pada Engkau satu-satunya Tuhan. Kami turut di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Seraya mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan-Mu di dalam kami melakukan peribadatan kepada-Mu pada malam hari. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta boleh menjadi penghiburan yang sejati bagi keluarga dan bagi kami sekalian. Tuhan Allah Bapa yang dalam surga, berkati Ibu Pendeta di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan. Bapa di kamu surga, sesaat kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Untuk itu sertai di jalan, tibakan dengan penuh keselamatan. Di sana nama Tuhan dipuji. Pada malam hari ini ya Tuhan, segala hidup dan kehidupan kami kuasa pengasih. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita jalan. Sebentar deh. Toleh Pak. Terima kasih.